Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam masih bang. Api marah-marah. Yo api, karena api aku merem-merem tuh bang. Emosi ayo marah. Saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Gaduh. Lapon delok, lagi-lagi saya di sendirian tik. Cuma sekarang tetap ada dua kamera. Ini saya barusan tadi tik penarikan pusaka. Saya tetap coba dua kamera. Semoga ada yang lebih kecil. Satunya kamera handphone. Ini kamera handphone. Ini bukan. Gak saya mudah untuk transfer ke Mas Dwi yang lebih kecil, dan saya hanya ditemani laptop. Ada apa kok tiba-tiba ada laptop hari ini? Nanti saya ceritakan. Oke, kita sudah memasuki episode ke-7. Hari ini Jumat, Sabtu, lusa sudah lebaran. Jadi saya sampaikan dulu sebelumnya, mohon maaf jika sampai lebaran Wali Songo belum selesai. Mohon maaf sebesar-besarnya, minal aidin wal faidin. Tetap akan kita upload setiap hari, tapi mungkin akan menjadi lewat lebaran selesainya, karena setelah 7 ini masih ada minimal 9. Kita akan bahas tokoh per tokoh Wali Songo 9, jadi 9 sampai 10. Sekarang 7, jadi 10, 17 episode berarti nantinya jatuhnya. Oke, mempercepat aja, di episode ini kita akan membahas Wali Songo. Wali Songo dalam artian makna Wali Songo, dalam bentuk dakwahnya seperti apa, dan sebagainya. Kita langsung saja mengenai kata wali. Wali Songo dari kata wali. Wali teman-teman sudah semuanya tahulah. Saya tidak harus memberitahu bahwa di situ ada namanya waliullah, yaitulah sosok manusia yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semua pada tahu itu, apalagi di bulan puasa masa nggak tahu. Itu terus ada istilah songo. Kalau songo itu dari bahasa Jawa, itu artinya 9. Ada juga makna songo itu sebetulnya yang betul sana. Sana yang bilang wali sana, makanya ada serat wali sana, wali sono, bukan songo. Sana itu ada dua bahasa, dari pengertian kalau dari bahasa Arab artinya mulia atau terpuji lah, sana. Tapi dari Jawa kuno sendiri sana itu artinya tempat. Jadi kalau merujuk dari arti itu ya, misalnya yang tadi 9, kalau bahasa Jawa songo berarti anggap saja 9 wali yang dicintai dan mencintai Allah, hidup dalam kesucian, sehingga memiliki kekuatan batin yang sangat tinggi, berilmu kesaktian yang luar biasa, memiliki ilmu jaya kewijayaan, dan dikeramatkan. Itu yang terjadi di konsep Jawa sebetulnya kalau melihat. Kalau dari bahasa Arab yang artinya mulia, ya otomatis wali-waliullah yang terpuji dan mulia lah, sama. Kalau dari Jawa kuno, wali yang artinya tempat berarti suatu apa ya, yang sana yang artinya tempat berarti suatu wali yang memiliki kuasa suatu tempat atau penguasa suatu tempat atau wilayah. Makanya nanti ada istilah sunan, susuhunan, terus ada sinwun yang biasanya depannya ada tambahan kanjeng, kanjeng sunan segala macam. Itu artinya penguasa suatu tempat, otomatis disimbolkan semuanya. Jadi adalah wali yang jumlahnya 9, menguasai suatu tempat atau penguasa suatu tempat yang hidup dalam kesucian bla 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 bla, yang memiliki kesaktian dan sebagainya yang tadi, yang dianggap mulia dan terpuji. Itu sebetulnya. Oke, terus kenapa kok 9? Pertanyaannya banyak sebetulnya muncul di kita, pertanyaan bahwa kenapa 9, kenapa tidak 10 misalnya, kan 10 bagus komplit, kenapa tidak 7, kenapa tidak 20, makin banyak kan harusnya makin bagus. Jadi apa yang terjadi kalau menurut, ada berapa wali sih sebetulnya yang ada di Jawa saat itu? Banyak. Kalau kita hanya bicara waliullah itu banyak, tapi kalau kita bicara Wali Songo harus tetap 9, karena itu adalah suatu wadah yang membackup Raden Patah Rajan Demak untuk proses dakwah, kayak dewan lah, dewan penasehatnya. Dan 9, kenapa 9 kan pertanyaannya. Oke, sebelum merujuk kenapa 9, Wali Songo atau para wali ini itu
melakukan proses pembentukan Wali Songo itu sudah melalui proses pemikiran yang matang, termasuk mereka itu mempelajari budaya lampau. Kalau teman-teman menonton dari edisi 1 itu berarti benar-benar mempelajari dari mana sih suku Jawa atau masyarakat yang ada di Jawa, baik yang dari Jawa Barat sampai di Jawa Timur misalnya. Mereka itu mempelajari bangsa apa sih sebetulnya, terus etnik yang ada itu ada proses bentuk keyakinan apa sih dulunya, itu dipelajari semuanya. Sampai mereka juga mempelajari kondisi realita terakhir di proses kemunduran Majapahit di episode sebelumnya yang kita melihat proses kemunduran Majapahit. Mereka tuh melihat kondisi dan mempelajari dulu sebelum ini dibentuk sampai gongnya bangun Masjid Agung Demak, terus 9 wali dimunculkan itu mereka sudah mempelajari, sebenarnya sudah mempelajari, oh ini bakal kondisinya kan dari perang Parekrek sudah ada nih, sudah ada gejolak segala macam. Mereka mempelajari ini di masyarakatnya itu seperti apa. Bahkan mereka mempelajarinya itu tidak hanya dari unsur bangsawan, mereka dari sisi bangsawannya, kerabat kerajaan, mereka pelajari apa yang kurang, mana yang bisa dimasukin untuk dakwah Islam, sampai mereka juga masuk ke masyarakat bawah, kaum arus bawah, apa yang terjadi saat itu. Dan satu lagi, mereka juga anehnya itu justru juga mengadopsi atau mengamati juga, ada kan golongan-golongan Islam yang sudah masuk sebelumnya. Kalau melihat dari bangsa mana aja yang pengaruh dengan Islam, ada yang hijrah, salah satunya kan dari Campa, ada hijrah besar-besaran itu. Mereka juga mempelajari. Untuk apa? Karena mereka kan membuat suatu konsep yang bisa mengakomodir semua itu, bisa diterima oleh semua dan memperlancar proses dakwah. Akhirnya mereka juga melihat dari sisi religi bangsawan, religinya kaum muslim Campa, religinya rakyat jelatanya, rakyat arus bawahnya. Melihat budaya yang bisa dilakukan bangsawan yang masih maksudnya bangsawan dalam artian ini menganut Hindu Buddha maksud saya. Jadi mereka melihat dari unsur Hindu budayanya apa, yang arus bawah budayanya apa, yang muslim hijrah-hijrahan dari negara-negara lain itu membawa budaya apa, mereka akomodir. Termasuk seni juga, mereka mempelajari juga, menganalisa, akhirnya membuat suatu konsep bagaimana caranya konsep ini bisa mengakomodir semua itu tapi tidak terbentur oleh ketauhidan. Wah, itu membutuhkan pemikiran yang luar biasa sebetulnya. Kita aja membayangkan, ya kita bisa bayangkan lah, mau dakwah kita harus memikirkannya dari berbagai sudut, risiko, nanti kalau tidak diakomodir satu efeknya seperti apa. Mereka benar-benar mempelajari itu semuanya, akhirnya memunculkan, oke, ada konsep namanya 9 wali, ditunjuklah angka 9, jumlahnya 9. Kenapa? Pertama, mereka ingin merubah konsep terutama kaum bangsawan dan masyarakat bawah yang masih menganut Hindu, yang masih Hindu fanatik, baik Hindu fanatik ataupun Hindu Buddha yang mulai sudah bergeser, kaum Bengiwa yang terjadi kemerosotan yang saya ceritakan sebelumnya. Mereka coba mengakomodir itu sehingga membuat 9. Jadi konsep Hinduistik mereka akan dirubah ke konsep Sufistik. Karena kalau kita mau jujur, Islam yang dibawa Wali Songo itu kalau yang sekarang kita terima saat ini kan kita selalu mikir, wih, Sufistik ya, yang bahasanya metafora, ada kidung segala macam, itu yang Sufistik yang berbau berbau wow lah, hebat, sakti segala macam. Itu mereka akan mengubah konsep Hinduistik ke Sufistik, makanya mereka menggunakan angka 9. Kenapa 9? Karena kalau dari sisi Hindu lagi mereka mengenal namanya Nawadewata. Kosmologi mereka Nawadewata. Apa itu Nawadewata? Itulah kenapa di sini saya ada laptop. Buat teman-teman yang ingin mempelajari Nawadewata, teman-teman tidak harus, mohon maaf, tidak harus memiliki kelebihan supernatural.
bisa melihat masa lalu atau apa, karena teman-teman bisa membahas di sini, melihat. Di sini teman-teman bisa buka jelas, nanti semoga Mas Dwi bisa tampilkan ini. Di Wikipedia pun teman-teman bisa ngelihat, ini ada Surya Majapahit terkenal. Kalau buka Surya Majapahit, itu ada Nawa Dewata. Teman-teman bisa baca sebenarnya di situ. Bisa lihat, oh ternyata di tengah itu ada namanya Dewa Siwa, Timur Iswara, Utara Wisnu dan sebagainya. Bahkan ada 8 dewa lagi pelindung di ring luarnya itu kan. Teman-teman bisa lihat, dan teman-teman tidak membutuhkan sixth sense lah, membutuhkan keilmuan untuk melihat masa lalu dan sebagainya, nggak perlu. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena saya tidak ingin ada anggapan bahwa untuk mempelajari sebuah sejarah istilah bahkan Surya Majapahit seperti ini teman-teman harus, wah berat dong, saya nggak mau belajar gitu. Saya harus bisa supernatural, sixth sense segala macam, bisa teropong ke masa lalu. Nggak. Kalian cukup mempelajari. Kalaupun memang nanti ada yang tidak ada di literatur seperti ini terkait Surya Majapahit, itu ada pembahasan sebetulnya. Kalau melihat dari sisi spiritual yang membutuhkan yang tadi kelebihan sekali tadi, memang bisa. Nanti kita akan tahu maknanya. Oh kenapa sih kok di utaranya dewa ini, apa sih artinya? Nanti pembahasannya sangat panjang. Semoga Mas Dwi ini mau menampilkan Nawa Dewata ini ya. Sebenarnya seru kalau kita mau mempelajari lebih dalam, nanti itu hubungannya itu Nawa Dewata itu agak nyimbang dikit, gak apa ya. Maksud saya saya ingin share aja bahwa mempelajari ini nggak perlu yang kadang-kadang ya gitulah. Ya memang nanti ada di titik yang kita harus membutuhkan itu, yang kalau memang tidak ada literatur atau literaturnya abu-abu di situ, kalau memang kita jodoh dikasih tahu. Tapi biasanya dikasih tahu pun jawabannya ada yang boleh disampaikan untuk umum, ada yang disimpan sendiri. Kalau mau tahu ceritanya nanti ada episode Bali ya, termasuk yang Keboiwe dan Gajah Mada. Kalau versi literatur mereka tarung sampai mati. Kalau versi saya soalnya tidak tarung. Ya monggo terserah, tapi itu kalau saya sampaikan juga akan kontroversi, tapi ya saya dapatnya itu gitu loh. Tapi kalau ini bisa dibaca gitu loh. Nanti kenapa kalau Nawa Dewata itu nanti hubungannya kalau mempelajari Jawa itu masalah dewa-dewanya itu nanti kalau di Jawa itu urusannya sama ngitung hari, kayak tanggal lahir orang ngitung hari cocok dewanya apa. Nanti untuk mempelajari ilmu pengliaan, bukan pengiwalea ya, pengliaan yang betul, lingga aksara yang betul itu ada hitung-hitungan itu sebetulnya. Udah itu aja. Makanya tadi ada laptop di sini. Dan itu kembali lagi. Jadi ada konsep Hinduistik yang akan dirubah menjadi Sufistik. Itu mau tidak mau yang dilakukan oleh Wali Songo. Kenapa membentuk angka 9? Yang akhirnya merubah Nawa Dewata menjadi 9 wali. Yang dulunya itu ada 8 dewa, tengahnya ada satu wali, ada satu dewa Siwa, dibuatlah 8 wali, yang tengahnya ada satu wali kutub lah istilahnya, itu ada nanti namanya. Kenapa itu juga cocok? Karena dari sisi kedewaan, kelebihan dewa itu hanya merubah ini dewa jadi wali nih, cuma ini manusia. Jadi itu juga mengakomodir yang salah satu hal yang disukai oleh arus bawah. Arus bawah itu sangat, apalagi yang Kapitayan itu masih percaya bahwa magic, keilmuan, kesaktian orang itu bagi mereka itu dewa penolong. Nah, itu dirubahlah menjadi seorang wali, tapi wali itu bukan dewa tapi manusia atau wali Allah atau orang sosok yang dicintai Allah. Itu konsep 9 yang diakomodir sebetulnya. Kalau berbicara jauh lagi ke kelanjutannya ya otomatis dari situ ada proses ada proses asimilasi sebetulnya, asimilasi budaya, dimana kalau bicaranya kalau yang dari sisi
Nawa Dewata 9-nya itu Surya Majapahit yang tadi saya bilang jadi 9 wali, tetap bentuknya 8 wali, tapi dari sisi apa ya istilahnya, sinkritisme, betul nggak saya salah ngomong, sinkritisme Jawa. Itu juga ada proses di mana ingin merubah sinkritisme Jawa menjadi sufistik. Tadi kan Hinduistik, sufistik, Kapitayanya itu sinkritisme Jawa ke sufistik, di mana terlihat wah ada orang atau dewa punya kesaktian kelebihan, sekarang wali nih. Makanya akhirnya muncul juga wali, di mana wali itu punya karomah, punya kesaktian segala macam. Nanti kita bahas cerita per tokoh bagaimana karomah masing-masing yang membuat masyarakat arus bawah itu wah ini nih yang mereka nganggap itu sosok agung, sosok yang bisa dipuja. Itu juga yang akhirnya mempermudah proses dakwah sebetulnya. Itu yang terjadi. Terus nanti ada proses juga namanya asimilasi. Mereka Wali Songo memikirkan proses bagaimana asimilasi pendidikan. Misal nih di proses saat Majapahit itu besar, kayak padepokan atau apa ya, dukuh-dukuh tempat pembelajaran agama Hindu Buddha itu dulu sangat luar biasa besar, sampai akhirnya di masa kemunduran Majapahit dukuh-dukuh itu kosong segala macam, bahkan tidak terurus karena ya pendetanya, pemimpin pemuka agamanya sudah pergi atau sudah tidak ada. Itu dihidupkan lagi oleh Wali Songo yang akhirnya muncullah kas pesantren. Makanya kalau pesantren, nama pesantren yang kalau di luar Jawa atau Nusantara itu susah ditemuin, karena itu memang proses asimilasi apa ya saya bilang budaya ya, jadi budaya ya, pendidikan, cara mendidik agama. Akhirnya dibangunlah pesantren-pesantren, padepokan segala macam, yang selain belajar agama masih ada di situ pembelajaran apa ya, bela diri segala macam yang tetap berlandaskan ke agama dan ketauhidan. Dan yang terakhir otomatis ada di mana proses asimilasi seni. Nanti kita coba bahaslah pelan-pelan. Asimilasi seni di mana melihat bahwa oh ini ada nih kesenian yang beredar di masyarakat, baik itu yang masyarakat bangsawan ataupun arus bawah yang masih menganut Hindu Buddha kanan yang baik, ataupun Hindu Buddha yang sudah mulai melenceng pengiwa yang dirawat tantra, itu harus mengakomodir seni budaya kaum Kapitayan yang punya kepercayaan memuja leluhur, juga harus mengakomodir seni dan kebudayaan hijrahan muslim sebelumnya yang tadi saya bilang sebelumnya, dari negara-negara sebelumnya. Akhirnya nanti ada istilah wayang, tapi dirubah, apa yang harus dirubah. Nanti panjang, nanti kita ceritain per tokoh, atau nanti sekilas kita bahas itu setelah ini ada. Termasuk nanti ada istilah apa ya, selamatan 3 bulanan, 3 hari, selamatan 3 hari, orang meninggal itu loh, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu bukan dari budaya suku Jawa asli loh, bahkan kalau nggak salah itu justru kalau nggak salah dari asimilasi budaya Campa Islam yang dibawa hijrah suku hijrah Campa Muslim ke Jawa. Nah, makanya itu ada, tapi itu tetap diterapkan juga, itu diambil juga, diakomodir oleh Wali Songo, dan itu dilanjutkan. Tetapi bagaimana caranya, sekali lagi tidak membentur apa ya, tidak membentur sisi tauhid. Jadi itu sangat dijaga oleh Wali Songo, tapi mereka tetap mengambil apapun yang bisa diakomodir, akhirnya membuat apa ya, ibarat orang itu luas dan tahu apa yang diingin masyarakatnya, baik dengan berbagai golongan yang tadi saya sebutkan.
Itu yang saya sampaikan terkait Wali Songo atau Wali dan angka 9 yang digunakan tadi. Selanjutnya kita akan membahas tokoh per tokoh. Sebelum tokoh per tokoh kita mungkin akan sedikit menyinggung siapa Wali Songo aja. Itu kita harus tahu ini. Siapa sih yang termasuk Wali Songo? Nanti kita akan membahas siapa sih sebetulnya Wali Songo. Sebelum kita lanjut ke siapa sih yang tokoh yang masuk 9 wali sebetulnya, tadi agak kelewat kita membahas masalah konsep Nawadewata yang bersifat Hinduistik dirubah menjadi konsep 9 wali yang bersifat sufistik. Jadi itu yang sama yang dilakukan Wali Songo atau para wali melihat dari sisi kosmologi, cuma kosmologinya sekarang dirubah dari sisi kosmologi Islam. Jika melihat sumber-sumber yang didapat beliau-beliau ini secara umum, bahwa mereka ini mencari sumber atau melihat dari kalangan penganut sufisme. Kenapa? Karena kalau kalangan penganut sufisme agak berat dikit nggak apa ya teman-teman ya. Kalangan sufisme itu diyakini mereka meliputi 9 tingkatan kewalian. 9 tingkatan kewalian. Jadi angka 9 dari sisi Hinduistik itu mikirnya berat banget itu. Angka 9 yang Hinduistik Nawadewata dirubah konsep 9 wali. Akhirnya selain mereka melihat 9 wali itu mewakili para dewa, mereka juga melihat dari sudut paham penganut sufisme. Jadi makanya dari istilah Hinduistik ke sufistik itu. Ternyata di sufisme itu mengenal namanya 9 tingkat kewalian. Itu bukunya itu kalau teman-teman mau cari itu harusnya ada itu. 9 tingkat kewalian itu punya tugas masing-masing. Nanti di situ teman-teman ada istilah, saya nggak terlalu hafal, kalau salah mohon maaf, ada wali kutub, pemimpin para wali, nanti ada wali aimah. Nanti tugasnya wali aimah itu kayak apa ya? Salah satunya kalau meninggal wali kutub dia jadi pengganti. Nanti ada wali autat, ada wali abdal, ada wali nukoba, ada wali nujaba, ada wali hawariyun. Wali hawariyun ini kalau nggak salah jago debat, tapi juga yang menentukan perang tidak menggunakan senjata ini ada wali rajabiyun, ada wali katam. Itu monggo cari literaturnya, saya tidak bisa menjelaskan. Itu yang terkait dengan proses Hinduistik ke sufistik. Kita lanjut, siapa sih sebetulnya yang termasuk Wali Songo, orang-orang tokohnya siapa aja. Jadi banyak kitab teman-teman, jadi agak kontroversi, tapi nggak ada yang betul, nggak ada yang salah sebetulnya, karena ada proses kayak apa ya, kalau ini nggak bisa nanti digantikan ini nggak bisa digantikan ini. Pas masa itu dicatat, yang tercatat tokoh ini, itu sebetulnya bagi saya itu. Jadi bagi saya sih nggak masalah sih siapa. Jadi kalau menurut kitab Wali Sana atau Wali Sono, itu anggota Wali Sono itu malah berjumlah 8. Jadi salah satunya Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Ngudung, Sunan Giri di Giri Gajah, Sunan Makdum di Bonang, Sunan Alim di Mojo Agung, Sunan Mahmud di Rajat, Sunan Kali yang disebut wali terakhir atau Sunan Kalijogo itu. Tapi kalau menurut Babat Tanah Jawi, jumlah wali dalam Wali Sono itu ada 9. Ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Derajat, Sunan Udung, Sunan Muria, Syekh Maulana Maghribi. Itu Babat Tanah Jawi. Babat Cirebon ada lagi bedanya. Nanti di situ ada Sunan Bonang, Sunan Giri Gajah, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Syekh Mojo Agung, Maulana Maghribi, Syekh Bentong kalau teman-teman tahu. Terus ada Syekh Lemah Abang, itu saya dikenal, Sunan Gunung Jati Purba. Itu kalau kita melihatnya dari Babat Cirebon. Dari ketiga sumber itu tadi aja sudah apa ya, ada nama-nama yang familiar sekali, ada nama-nama yang agak dirubah pengucapannya. Misal yang tadi kalau menurut Wali Sono ada namanya Sunan Kali, tapi kalau di Babat Tanah Jawi namanya Sunan Kalijogo.
Itu yang membuat kesulitan kita sebetulnya mengidentifikasikan siapa sih sebetulnya tokoh ini, jadinya siapa, karena memang mirip-mirip, yang ada yang mirip, penamaannya berubah, ada yang memang tergantikan seperti itu. Tapi kalau kita mau menelusuri lebih jauh sebetulnya apa yang beredar di masyarakat itu sudah cukup apa ya, cukup benar sih sebetulnya. Jadi kalau di masyarakat kan Wali Songo itu ada Raden Rahmat, Sunan Ampel, ada Raden Paku, itu yang Sunan Giri yang dapat gelar Prabu Satmata kalau kita bahas kemarin di edisi sebelumnya. Terus ada Raden Mahdum Ibrahim yang gelarnya Sunan Bonang, ada Raden Kosim, kesannya namanya Sunan Derajat. Terus ada Raden Alim Abu Hurairah bergelar Sunan Mojo Agung, ini kan sepupunya ini waktu yang hijrah kalau teman-teman kemarin mengikuti edisi sebelumnya. Terus ada Sunan Udung, ada Sari Widayatullah gelarnya Sunan Gunung Jati, ada Raden Sahid, Sunan Kalijogo, terus ada Syekh Datuk Abdul Jalil, Syekh Lama Abang atau Syekh Siti Jenar. Nanti ada lagi masihan juga tokoh-tokoh wali yang dikenal itu kalau di masyarakat kita itu. Ada Sunan Kudus, ada Sunan Muria, dan masih banyak lagi. Bahkan ada yang menganggap kayak Maulana Malik Ibrahim yang saya sebut sebelumnya harusnya Prawali itu masuk Wali Songo. Ada Jumadil Kubro itu masuk Wali Songo. Terus Maulana Maghribi ada masuk Wali Songo. Jadi ya tokoh-tokoh Wali Songo itu memang agak-agak apa ya, agak sedikit bias di masyarakat, namanya siapa aja. Tapi intinya sih kita tidak usah terlalu bahas itu karena waliullah itu memang ada. Kalau jumlahnya 9 itu karena ditentukan 9, dan tentu saja di situ itu tidak harus 9 sebetulnya. Ada konsep di mana kalau ini tidak bisa berhalangan digantikan wali selanjutnya. Mungkin saat wali penggantinya itu melakukan itu yang tercatat seperti itu sebetulnya. Jadi tidak usah dibahas kontroversinya, yang penting bagaimana cara kita bisa mengambil manfaat atau bisa meniru kebaikan mereka. Oh iya, satu lagi ada juga waktu itu kalau nggak salah di kitab Wali Sana itu juga ada sebutkan tokoh-tokoh yang dianggap setelah Wali Songo. Kan sebetulnya Demak, ada masa prosesi Demak Jaya, terus mulai di Sultan Trenggono mulai agak menurun, itu kan juga ada tokoh-tokoh yang dianggap, diasumsikan atau dipercaya lah sebagai penerus Wali Songo. Dari situ ada namanya nanti Sunan Tembayat, Sunan Giri Prapen, Sultan Sahalim Akbar, Pangeran Wijil Kadilangu, Ki Gede Kenongo, Pengging, Kebu Kenongo itu, Pangeran Konang, Pangeran Cirebon, Pangeran Karanggayam, Ki Ageng Selo, siapa itu terkenal itu, Pangeran Panggung, terus Pangeran Insubra Pringga, dan masih banyak lagi sebetulnya. Itu tadi apa ya terkait Wali Songo dan strategi dakwah secara umum lah. Kalau dibahas itu panjang sebetulnya kalau kita membahas kayak apa ya, asimilasi budaya, apalagi terkait budaya dan seni. Nanti kalau budaya itu ada istilah nyadran, apa hubungannya nyadran itu panjang. Nanti saya coba buatkan inilah next episode kalau sudah selesai Wali Songo. Mungkin kita ada edisi khusus yang membahas apa sih asimilasi yang terjadi gitu loh. Mungkin lebih seru, kita kumpulin, kita bikin tabel ya. Ini aslinya dari budaya apa, asimilasi budaya apa, misal dari seni, dari budaya Kapitayan, di Islamnya jadi apa. Misalnya ini budayaan yang tadi Campa yang habis orang meninggal ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu di sini ada namanya. Itu mungkin akan kita coba lah, insya Allah, janji. Suara saya sudah habis ini. Sementara itu dulu edisi Wali Songo Part 7. Ini nanti selanjutnya kita sudah mulai masuk ke tokoh per tokoh. Terima kasih buat semuanya. Selamat sahur. Ini udah mau jam sahur. Dukung selalu lapon delok. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.